aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Anissa Hafidoh yang akan memandu live Instagram di IPKB Jawa Tengah hari ini. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita saling menyapa walaupun hanya melalui media sosial ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Suatu kehormatan juga bagi saya untuk bisa menghandle live Instagram kali ini dan memandu acara hari ini. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan penyuluh KB, semua followers Instagram IPKB Jawa Tengah yang saya cintai, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita tetap bisa menjaga daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kita supaya kita bisa beraktivitas di tengah pandemi ini ya. Oke, pada hari ini saya senang sekali karena saya berada di tengah-tengah nih narasumber yang hebat-hebat. Oke, kenapa ya? Ada apa kira-kira hari ini? Apa yang akan kita bahas? Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu remaja. Judulnya, Remaja Tidak Takut Berencana, Menang versus Pecundang. Kenapa memenang versus pecundang? Nanti kita akan ulas jawabannya lewat narasumber-narasumber kita yang kece ini nih. Oke, langsung aja ya kita kenalan sama narasumber-narasumber yang ada di sini. Yang pertama ada Mbak Afrilia Nawangbulan. Nah, Mbak Afril ini sendiri adalah Duta Genre Kabupaten Tegal tahun 2016. Mbak Afril juga pernah memenangkan juara favorit tingkat Provinsi Jawa Tengah, juara favorit Duta Genre tentunya. Kemudian Mbak Afril juga merupakan seorang fresh graduate dari D3 Kebidanan di salah satu universitas swasta di Kabupaten Tegal. Kemudian juga sekarang Mbak Afril menjabat sebagai pengurus forum genre di Kabupaten Tegal. Mbak Afril bisa sapa dulu penonton yang ada. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi, ya semangat sekali Mbak Afril Ya ya. dong. Tepuk tangan untuk Mbak Afril. Oke, kemudian narasumber yang kedua ada Mas yang ganteng ya. Makasih. Namanya Mas Syamsul Hidayat, sarjana agama. Beliau adalah penyuluh KB Kabupaten Tegal yang kece abis dan juga beliau sering mengikuti aktivitas-aktivitas di luar dari pekerjaannya sebagai seorang pembina kelompok remaja di sekitar lingkungannya. Monggo Mas, disapa dulu penontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, sobat-sobat sadul-sadul seluruh IPKB di seluruh Provinsi Jawa Tengah dan sobat ambiar semuanya. Semangat Ya, pagi. lambaikan tangannya dulu dong. Ya, oke. Nah, sekarang narasumber yang ketiga ini sangat legend sekali ya menurut saya, karena beliau pernah mengawali karir sebagai penyuluh KB pada tahun 1999. Waktu itu saya masih 4 tahun Pak ya. Beliau adalah Bapak Wahyu Lianto Budi Santoso, sarjana hukum. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala UPTD P3A dan P2KB Kabupaten Tegal, serta beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua IPKB Kabupaten Tegal periode 2013-2017. Monggo Pak, disapa dulu penonton yang ada Pak. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, oke, sekarang karena saya sudah kenalan satu-satu, langsung akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Tapi yang sebelum saya menanyakan, teman-teman jangan lupa ya, nanti follow Instagram DPC IPKB Kabupaten Tegal ya. Nah, karena kita juga baru beberapa waktu yang lalu membuat Instagram. Nanti di situ kita akan sharing beberapa info tentang kegiatan IPKB di Kabupaten Tegal juga. Oke. Nah, saya sudah sangat penasaran ya untuk pertanyaan pertama. Saya ingin menanyakan nih ke Mbak Afril. Ini kan kita berbincang-bincang soal remaja. Ya. Soal perencanaan. Nah, menurut Mbak Afril sendiri itu perencanaan untuk remaja itu seperti apa, Mbak? Oke. Mungkin Bapak Ibu di penyuluh KB, kemudian di BKKBN Provinsi, di P3A, P2KB, maupun teman-teman genre semuanya sudah mengetahui bahwasanya batasan usia remaja menurut BKKBN yaitu 10 sampai 24 tahun.
di mana remaja itu sangat kuat baik spiritual, emosional, serta intelektualnya. Nah, akan tetapi dengan perkembangan global saat ini, teman-teman atau remaja itu cenderung mempunyai kegiatan atau perilaku yang negatif Mbak daripada yang positif. Nah, untuk saat ini bagaimana sih kemudian untuk merencanakan kehidupannya? Tentu dengan sekolah setinggi mungkin, berkarir dan sekolah setinggi mungkin, berkarir, kemudian menikah dengan penuh perencanaan serta menerapkan pola hidup yang sehat. Begitu Mbak. Oke, jadi kalau menurut Mbak Afril itu perencanaan itu sebuah langkah-langkah yang banyak orang tahu, juga banyak orang sudah menjalani mungkin, atau yang kalau yang remaja-remaja mungkin belum menjalani, tapi mungkin menurut Mbak Afril saat ini sudah memenuhi atau sudah melewati langkah-langkah itu ya Mbak ya, sekolah tinggi, kemudian berkarir, seperti itu ya Mbak Afril ya. Oke, nah sekarang nih Pak Wahyu, saya ingin tahu bagaimana perencanaan remaja sendiri itu dari sudut teorinya atau dari sudut materinya seperti apa Pak? Monggo. Terima kasih Mbak Anis. Teman-teman semua, bahwa program generasi berencana atau program GEND ini adalah program yang diluncurkan oleh BKKBN untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di seputaran remaja. Kenapa seperti itu? Bahwa program generasi berencana ini dimaksudkan untuk menyiapkan remaja dalam rangka untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi remaja nanti bisa dalam rangka untuk mencapai cita-cita itu menempuh jenjang-jenjang. Yang pertama, jenjang untuk melaksanakan pendidikan secara terencana, menempuh karir secara terencana, lalu berkeluarga secara terencana pula. Jadi segalanya itu direncanakan karena itu untuk memperoleh hasil yang baik. Tentunya nanti setelah segala sesuatunya direncanakan, nantinya remaja yang sudah pada tahap berkeluarga nanti benar-benar bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Demikian Mbak Anis. Oke, tepuk tangan ya untuk jawabannya. Nah, memang ya tadi dari Mbak Afril sudah menjelaskan kalau untuk mencapai sebuah kesuksesan harus melalui yang namanya sekolah, kemudian berkarir dan lain-lain. Kemudian dari Pak Wahyu menambahkan bahwa sebuah perencanaan remaja itu tujuannya untuk supaya membangun keluarga yang berkualitas saat seorang remaja sudah memasuki tahap berkeluarga. Nah, menurut Pak, saya masuk ke jangan Pak ya, Mas ya panggilnya. Oke, supaya awet muda ya teman-teman ya. Mas Syamsul nih, kan sering nih membina para remaja. Nah, kalau menurut Mas Syamsul sendiri, bagaimana pengalaman saat membina remaja untuk merencanakan sesuatu? Gimana cara ngomongnya gitu ke remaja? Gini tim merencanakannya atau gimana kayak gitu? Oke, terima kasih Mbak Anis. Memang kalau kita mempelajari psikologi remaja kan makhluk yang penuh dengan khasatnya masing-masing, baik dari segi fisik maupun psikis ya. Dalam diri remaja di mana usia-usia mulai menginjak dewasa, kemudian pola pikir juga masih labil, kita butuh penanganan yang luar biasa juga. Apabila mereka menjadi orang tua, contoh kita punya anak remaja, kalau orang tua tren zaman sekarang kan harus bisa berposisi satu, bisa jadi orang tua juga, bisa jadi teman curhat juga kan, bisa juga jadi kawan bermain. Kemudian ketika remaja punya keinginan, kadang-kadang mereka tidak langsung ngomong ke orang tua, lewat temannya. Tren-tren sekarang remaja itu seperti itu kan. Nah ini untuk bekal kita juga sebagai penyuluh KB, kemudian kita juga mungkin sebagai orang tua yang punya anak remaja, tentunya harus bisa memahami psikologi remaja, kapan kita berposisi jadi orang tua, kapan jadi teman bermain, kapan jadi tempat curhat. Itu Mbak Anis. Oke, menarik sekali ya pembahasannya, karena ini masalah remaja tentunya sangat kompleks, banyak sekali hal-hal yang perlu digali dari seorang remaja. Apalagi pada saat remaja kan kita rasanya itu kalau ingin melakukan sesuatu itu menggebu-gebu gitu ya. Iya, oke. Nah, kalau gini nih Mbak Afril ya, apakah pernah mengalami ketakutan untuk menjalani hidup di masa depan Mbak sebagai seorang remaja? Ya, ketakutan tentu dulu ada. Jadi
dulu itu saya selalu memikirkan bahwasanya nantinya saya itu ke depan akan seperti apa. Saya pendidikannya nanti bisa sampai selesai nggak ya? Tentunya itu ada, karena apalagi di kebidanan dosennya selalu tegas bahwasanya karena harus menangani pasien ya Mbak, secepat mungkin dalam hitungan detik, kemudian nanti setelah lulus memikirkan kita harus bekerja di mana. Itu pasti ada sih Mbak. Oke. Jadi ketakutannya juga karena tekanan ya? Tekanan, iya pasti. Oke. Jadi kalau menurut Mbak Afril, ketakutan yang remaja alami biasanya karena lingkungan yang sekitar mereka. Bisa jadi karena dikejar-kejar target atau dikejar-kejar tugas, dan juga sehingga mendapat tekanan dari lingkungan tersebut. Nah, kalau menurut Pak Wahyu ya, apakah bagaimana sih cara memanage tekanan itu sendiri yang dialami oleh remaja? Terima kasih Mbak Anis. Mungkin dari jawaban Mbak Afril tadi kan teman-teman sudah mendengar semua ya, bahwa saya kembali ke masalah generasi berencana itu tadinya, bahwa segala sesuatu itu memang harus direncanakan. Insya Allah kalau segala sesuatunya itu direncanakan, hasilnya akan lebih baik. Teman-teman mungkin pernah mengalami ya, akan melakukan sesuatu apabila direncanakan dengan baik. Sebagai contoh gini, pada tahap awal kita harus merencanakan kapan sih tujuan saya akan tercapai, gitu ya. Terus tujuan saya itu apa sih? Segala itu harus direncanakan. Pada saat panjenengan sudah mulai merencanakan itu, melalui proses dan tahap-tahap itu, insya Allah akan terpandu dengan baik, sehingga pasti hasilnya akan lebih maksimal. Beda dengan kalau kita ingin mencapai sesuatu tapi tidak direncanakan. Ingat ya, kita itu generasi berencana, generasi milenial yang segala sesuatunya harus direncanakan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kira-kira begitu Mbak Nis. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan dari hal tekanan, kita solusinya harus sebelum melakukan apa-apa harus merencanakan dulu supaya menghindari tekanan yang ada. Nah, baik. Sekarang saya menuju ke Mas Syamsul ya. Jadi Mas Syamsul ini kan beliau sudah menjadi penyuluh KB sejak tahun berapa Mas? 2015. 2015. Nah, tentunya banyak kan menemui remaja-remaja yang misalkan terkena dampak dari ketakutan itu sendiri, misal atau terkena dampak dari tekanan, bisa jadi ada kegagalan atau misal ada tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu mungkin ada menemui remaja yang seperti itu. Betul. Ini umum dan sering terjadi di kalangan remaja ketika fokus utama tujuan dari cita-citanya tidak sesuai. Saya ambil contoh misalnya Mbak April dulu kan, cita-citanya kalau nggak salah pengen jadi pramugari kan, akhirnya kemudian jatuh jadi duta genre. Keinginan awal dari jadi pramugari kemudian tidak tersalurkan dan akhirnya ke genre, sempat frustasi juga mungkin awalnya karena tujuan utama cita-cita nggak dapat. Nah, ini kan perlu seorang remaja punya rasa optimisme yang tinggi. Baik. Jadi kalau pepatah mengatakan ketika kita punya cita-cita, cita-cita itu bagian dari impian ya. Orang-orang hebat itu kalau bangun dari mimpinya melanjutkan cita-cita. Nanti kalau orang pecundang itu kalau punya impian bangun tidur lagi Pak. Jadi ketika menjumpai kegagalan atau melenceng dari tujuan utama, kita memang harus punya rencana atau poin-poin yang lain. Contoh planning A ya, planning A kok nggak dapet, planning B. Tapi seperti yang sama Pak Wahyu, sebelumnya perencanaan itu harus betul-betul optimal, betul-betul maksimal. Jadi ketika perencanaan awal atau tujuan utama nggak dapet, kita bisa beralih ke rencana B, tentunya dengan usaha maksimal juga. Seperti itu Mas. Oke. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, baik. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya di kolom komentar, silahkan ya. Tentunya yang berhubungan dengan tema ya. Oke. Karena tadi kita udah membahas soal ketakutan, tekanan dan lain-lain. Nah, kalau Mbak Afril sendiri nih, pernah nggak mengalami kegagalan? Kan sekarang sudah hampir masuk ke masa dewasa awal ya.
Nah itu pada saat menjalani masa remaja kegagalan apa yang dirasakan? Sejauh ini kegagalan yang membuat saya down sekali yaitu ketika dulu lulus SMA saya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di Bogor, karena itu menjadi bagian dari impian saya atau cita-cita saya untuk masuk di sana. Kemudian ternyata saya lihat nilainya dengan kakak kelas saya yang udah masuk di sana nggak ada bedanya. Kemudian saya juga sudah mengikuti ekstrakurikuler, kok saya belum bisa nih masuk SNMPTN, kenapa kakak senior saya itu bisa. Nah di situ saya benar-benar mengalami down sekali Mbak. Saya tidak bisa memikirkan nantinya saya akan kemana ya. Sekarang saya menjadi bidan juga tidak terpikirkan pas waktu itu. Kemudian saya diarahkan sama orang tua saya untuk masuk ke kebidanan di Kabupaten Tegal. Itu Mbak. Oke, jadi kalau pengalaman Mbak April sendiri itu banyak sekali ya pasti yang mengalami ya. Banyak sekali remaja-remaja lulus SMA ingin masuk perguruan tinggi negeri, tapi kenyataannya sangat susah seperti itu ya Mbak April. Iya, kebetulan saya juga mengalami teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Oke, bicara soal pengalaman gagal nih, saya juga pengen tahu dari dua narasumber ya. Pak Wahyu nih, mungkin bisa diceritakan pengalaman gagal. Pernah ada nggak atau setelah itu bagaimana tips mengatasinya Pak? Silahkan. Terima kasih Mbak Anis. Kalau pengalaman gagal, saya kira semua orang pasti pernah mengalami. Hanya bagaimana kita memanage supaya sebuah kegagalan itu menjadi sebuah peluang untuk bisa bangkit lagi. Saya dulu latar belakang pendidikan kan di S1 kan sarjana hukumnya. Jadi cita saya itu dulu itu jadi pengacara yang hebat begitu. Itu cita-cita saya. Hanya saja dalam kita untuk mencapai cita-cita itu ternyata banyak sekali hambatan. Salah satunya ya, kita mencari kerja susah, ya. Lalu pernah juga bekerja di swasta di PHK dan sebagainya, itu kan satu kegagalan ya. Tapi ini yang membedakan antara tadi sesuai dengan tema ya, antara pemenang dan pecundang itu. Bagaimana seorang pemenang itu bisa memanage suatu kegagalannya. Seorang pemenang apabila dia suatu saat menemui kegagalan, dia akan mencoba bangkit lagi dan bangkit lagi. Bagaimana supaya apa yang sudah dihasilkan dari dia tadi ternyata gagal tadi itu bisa menjadi pemicu untuk bangkit lagi. Nah, beda dengan pecundang. Kalau pecundang itu dia sekali jatuh, ya sudahlah, saya sudah jatuh, ya saya menyerah. Itulah yang membedakan. Nah, oleh karena itu harapan saya teman-teman itu ya harapannya semuanya itu menjadi pemenang, semuanya menjadi pemenang. Jadi apa namanya? Pada saat kita gagal, jadikan kegagalan itu sebagai sebuah tantangan untuk kita bisa bangkit lagi. Begitu Mbak Anis? Ya baik. Nah kan tadi udah dijelasin yang namanya pemenang dan pecundang. Sekarang kalau teman-teman, buat teman-teman remaja yang nonton nih, kalian mau pilih yang mana? Mau jadi pemenang atau mau jadi pecundang? Tinggal pilih aja, tinggal pilih lubang nanti masuknya kemana ya. Oke. Nah selanjutnya nih Mas Syamsul, ngomong-ngomong soal pemenang dan pecundang ya. Kira-kira bagaimana definisi seperti apa bagi Mas Syamsul? Monggo. Kalau secara sederhana pemenang kan kalau bahasa Tegalnya kan the winner ya kan. Kemudian pecundang itu the loser ya. Jadi memang life is choice ya, kalau orang Tegal bilang begitu. Hidup itu pilihan Pak. Pilih gagal apa pilih berhasil, pilih sakit atau pilih sehat, itu semuanya ada pada kemampuan kita, ada pada diri kita untuk melaksanakan keduanya. Ketika seseorang menjadi pecundang, tentunya banyak sekali kriteria-kriteria yang harus diambil. Contoh misalnya, seorang pemenang itu harus punya sifat optimisme yang besar. Nah, kita tahu kalau kita baca biografi dari orang-orang sukses nih, kemarin kita nyimak juga di acara Trans 7, jadi Corbuzier ketika live dengan ownernya Rocket Chicken ya, yang sekarang sudah punya 650 cabang di Indonesia dengan omset 1 tahun kemarin 1,2 triliun. Kalau buat beli kerupuk itu satu kabupaten Tegal bisa kelap gitu. Itu awalnya juga berangkat dari sebuah kegagalan. Tapi betul apa yang Pak Wahyu, seorang pemenang sejati itu ketika mengalami kegagalan, satu, dia bisa mengambil hikmah dari kegagalan itu. Kalau pecundang,
dia cenderung mencari kambing hitam dan susah untuk bangkit lagi. Itu seperti itu. Cara itu seperti itu. Kemudian seorang pemenang sejati juga punya pikiran dan berjiwa besar. Kita banyak sekali lihat tokoh-tokoh dunia kita, contohnya ketika seseorang pengen dunia ini menjadi terang benderang ya, Thomas Alva Edison, kemudian beliau menemukan lampu yang akhirnya menjadi sebuah kemaslahatan untuk dunia. Itu beberapa kali mencoba gagal. Bahkan teman saya salah satu penyuluh KB itu beberapa kali nembak cewek gagal ya. Iya. Ternyata oleh Allah diberi hikmah dari beberapa kegagalan tersebut, ternyata dikasih seorang perempuan idaman yang betul-betul sekufu ya, kalau bahasa agama sekufu ya, betul-betul pas untuk atau pas olehnya, seperti itu Pak. Tadi mentalnya, dari mental pecundang, mental pemenang itu sudah karakternya beda sekali. Pemenang menyikapi kegagalan, optimisme, kemudian mencari hikmah, mengambil hikmahnya. Kalau para pecundang cenderung mencari kambing hitam, terpuruk, kemudian bahkan cenderung mencari jalan lain seperti mungkin, mohon maaf, pelampiasannya dalam hal-hal yang tidak baik, minum-minuman keras dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Untuk teman-teman remaja, jangan lupa dicatat ya apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak dan mbak yang di sini. Nah, oke. Apa ada pertanyaan? Oke. Nah, ini karena ada beberapa pertanyaan, saya bacakan dulu ya. Nah, ini saya ke Pak Wahyu ya nanti. Bagaimana cara pemuda menangani emosional karena broken home dan terjerumus untuk melakukan hal seperti merokok dan lain-lain, padahal sebenarnya tidak merokok namun terjerumus karena kondisi keluarga. Jadi tadinya tidak merokok tapi karena broken home akhirnya melakukan hal-hal negatif kayak gitu. Menangani untuk sendiri dan keluarga. Dari Mas Amir Trihatmoko, Kabupaten Tegal. Silahkan Pak. Terima kasih Mas Amir ya. Silakan mencoba menjawab ya dari apa yang ditanyakan tadi, bahwa bagaimana kita solusinya untuk menyelesaikan permasalahan apabila ada seorang remaja yang mengalami. Jadi sebetulnya di BKKB itu kan luar biasa sekali ya. Kita segala sesuatu itu pendekatannya itu lewat keluarga. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa sebetulnya seorang remaja itu bisa terjerumus ataupun sampai broken home itu kan karena mungkin pengaruh pertama, mungkin pengaruh lingkungan, ya, mungkin pengaruh keluarga. Di BKKBN ada yang namanya 8 fungsi keluarga. Insya Allah kalau 8 fungsi keluarga itu bisa diterapkan, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Sebetulnya rumah atau keluarga itu adalah sebagai sebaik-baiknya tempat kembali bagi seorang anak atau seorang remaja apabila dia menemui suatu permasalahan. Jadi kalau ada seorang remaja menemui permasalahan dia tidak menyelesaikan di rumah, itu sebenarnya malah menurut saya kurang baik ya. Jadi segala suatu permasalahan itu sebaiknya memang harus diselesaikan di rumah. Sebagai orang tua yang notabene dia bisa mendidik putra putrinya, seharusnya lebih dekat dengan si anak tadi, berupaya bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di anak. Nah inilah pentingnya pendekatan lewat keluarga. Tapi apabila jalan itu sudah ditempuh ternyata memang tidak bisa, mungkin bisa lewat jalur lain Mas. Mungkin kita bisa mencari seseorang yang oleh si anak yang tadi yang broken home atau merokok tadi, mencari seorang yang dia sangat segani. Kita bisa minta tolong supaya orang yang dia segani itu bisa memberi nasihat kepada si anak ya, supaya mungkin pertama ya harus berhenti merokok dulu ya. Jangan bergabung dengan teman-teman yang mungkin dalam lingkungan yang kurang baik gitu ya. Lalu yang selanjutnya lagi berupaya bagaimana supaya dia mulai saat itu bisa mencoba untuk berhenti merokok ya, karena
berhenti merokok itu kan intinya kan dari diri sendiri. Kalau tidak ada kemauan untuk berhenti merokok, nanti akan merokok dan seterusnya. Mengenai broken home tadi, mungkin kita bisa minta tolong orang yang disegani tadi oleh si remaja tadi, ya, bisa memberi nasihat dan sebagainya. Nanti mungkin bisa dipertemukan dengan orang tuanya, ya. Itu salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada remaja tadi. Mungkin itu Mbak Anis jawabannya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong. Ya. Mungkin anak yang tadi harus ikut forum genre ya Pak ya? Iya. Nah, bicara soal genre nih Mbak Afril. Mbak Afril, ada perbedaan nggak sejak sebelum jadi duta genre dan setelah jadi duta genre? Ya. Apa yang Mbak Afril rasakan? Tentunya banyak sekali perbedaannya ya Mbak. Sebelum saya mengikuti, sebelum saya tahu program genre, mengikuti duta genre, kemudian masuk ke dalam forum genre, pas waktu SMA itu, ya tadi yang saya bilang, yang saya ceritakan bahwasanya saya putus asa untuk melihat atau kemana saja ya saya akan melanjutkan pendidikan. Itu sih yang saya rasakan, yaitu putus asa. Akan tetapi setelah saya masuk ke bidanan, saya mengetahui tentang apa itu genre, kemudian saya menjadi duta genre, sekarang masuk dalam forum genre. Saya lebih mengetahui bagaimana meminimalisir atau mengolah ketika kita tidak bisa mencapai sesuatu dan mengalihkannya ke yang lain. Misalnya nih, saya tidak jadi masuk ke PTN tadi, tapi saya bisa nih masuk ke bidanan. Nah, di sini malah saya menjadi duta genre. Itu kan suatu hal yang positif bagi saya. Nah, setelah menjadi duta genre, wah, ternyata saya di Kabupaten Tegal itu menjadi lebih terkenal dalam artian saya bisa menjadi panutan bagi remaja-remaja lain di Kabupaten Tegal. Itu sih. Oke. Iya, saya jadi kalau untuk apa ya, kita mengalami kegagalan, terus ketakutan, kecemasan pada saat remaja, bisa nih ikut forum genre. Di situ banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Mbak Afif ya. Oke, nah sekarang kita ke Mas Syamsul nih sebagai penyuluh KB ya. Kira-kira genre itu apa yang bisa anak-anak dapatkan dari mengikuti genre? Oke, terima kasih Mbak Anis. Jadi di kegiatan forum genre itu banyak hal-hal positif ya, yang bisa dipetik. Banyak sekali materi-materi selain terlihat KRR itu ya, saya natu drug, saya natu nikah dini, kemudian no free sex dan sebagainya. Tentunya diharapkan setelah mengikuti forum genre, pemuda atau remaja tersebut bisa satu menjadi agent of change, menjadi agen perubahan. Kemudian dua, bisa menjadi penyebar virus kebaikan, bukan virus corona ya Mbak ya. Jadi penyebar virus kebaikan, kalau dalam bahasa agama harus bisa menjadi tauladan dan ibda bin nafsik. Jadi dia mampu menjadi contoh bagi orang lain bahwa saya harus bisa memulai dari sekarang juga, mulai dari diri saya sendiri, dan harus bisa mulai dari yang paling kecil kan. Kita tahu kan 10.000 langkah ke depan itu selalu dimulai dari langkah pertama. Kemudian pemuda setelah mengikuti forum-forum genre atau forum kegiatan sosial keagamaan lainnya yang positif, tentunya diharapkan ketika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya misalnya kegagalan, tidak sampai nanti berakibat fatal seperti tadi, mengambil langkah-langkah yang sekiranya menyimpang dari agama. Tadi seperti minuman keras, kemudian merokok, kemudian melakukan kegiatan yang tidak baik lainnya. Itu seperti itu. Jadi betul sekali apa yang Mbak April, banyak sekali manfaatnya bergabung dan mempunyai komunitas yang positif. Sekali lagi itu ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya ke Pak Wahyu nih. Kan dari Kasih, Kespro dan Remaja ya Pak ya, dari Dinas PDKAP 2 KB Tegal. Nah Pak, kalau untuk tadi ya dari sisi penyuluh KB dan anggota forum genre itu seperti itu. Nah kalau untuk dari dinas sendiri nih Pak, wadah seperti apa sih genre itu? Bisa dijelaskan Pak? Sebetulnya generasi berencana yang sudah ditunjukkan PKKB itu kan suatu program di mana di dalamnya itu adalah program untuk pembentukan karakter dari si remaja itu sendiri. Baik. Jadi insya Allah dengan mengikuti program generasi berencana ini,
karakter remaja itu akan terbina dengan baik. Bagaimana remaja harus menjauhi yang namanya pernikahan dini. Bagaimana seorang remaja harus menjauhi yang namanya narkoba. Bagaimana seorang remaja jangan sampai terlibat yang namanya pergaulan bebas atau fashion. Nah, dengan mengetahui atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan itu, insya Allah remaja akan terbentuk karakternya. Harapannya apa? Harapannya remaja yang sudah terbentuk karakternya baik ini, nanti harapannya remaja ini bisa tadi disampaikan oleh Mas Samsul ya, bahwa remaja harus menjadi agen perubahan, perubahan untuk yang lebih baik tentunya. Jadi dengan mempunyai karakter yang terpunya dengan baik, insya Allah remaja bisa berperan positif dalam rangka untuk mengembangkan atau melaksanakan majukan pembangunan di negara Indonesia. Begitu Pak Anies. Oke, tepuk tangan dong untuk jawaban narasumber semuanya. Nah, baik, seru sekali ya tadi jawaban-jawaban dari narasumber. Oke, sekarang saya mau bacakan pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Mas Erlan ya. Kira-kira bagaimana kiat sukses remaja merencanakan masa depannya tapi terbentur kondisi ekonomi? Oke, saya ingin Mas Syamsul coba yang jawab ya. Silakan Mas. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Anis. Memang banyak sekali di antara kita ketika ingin melanjutkan kuliah, saya ambil contoh ingin melanjutkan pendidikannya, terbentur masalah tadi, contohnya masalah ekonomi ya. Ini sebenarnya banyak solusi ya. Kalau mau kreatif, kalau mau berusaha dengan maksimal, ini bisa gabung dengan genre ya, forum genre. Di situ kan termasuk banyak sekali informasi-informasi tentang beasiswa, ya Pak. Ada kan? Iya, ada. Beasiswa, life skill, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain contohnya. Nah, ini penting. Makanya ketika seorang remaja bergabung dengan forum genre, di situ banyak sekali peluang-peluang yang jadi ambil. Contoh tadi, saya miskin Pak, mohon maaf, saya secara ekonomi tidak mampu, pengen kuliah lagi sampai S1, S2, S3. Nah, tadi di forum genre ada fasilitasi tentang beasiswa. Kemudian mungkin dengan mengembangkan jaringan-jaringan yang positif. Jadi kalau kita gaulnya dengan orang-orang hebat, mereka akan menunjukkan peluang-peluang yang hebat pula, tanpa harus biaya, seperti itu Pak. Jadi salah satu solusinya gabung dengan forum genre. Nah, di forum genre itu banyak sekali perencanaan-perencanaan masa depan supaya kita sukses lahir batin dunia akhirat, karena sekali lagi berencana itu keren. Oke, Bagus sekali. Oh iya, silakan. Jadi untuk sekarang ini apalagi milenial ya, banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu kita intens untuk mengikuti beasiswa. Sekarang banyak sekali perguruan tinggi negeri maupun swasta itu mengeluarkan beasiswa. Kemudian yang kedua, berdagang atau berbisnis kecil-kecilan, UMKM. Banyak sekali anak muda sekarang ini mendapatkan keuntungan dari berjualan tersebut. Contohnya Dr. Tirta Hudi ya. Itu dulunya beliau itu seorang dokter di UGM, seorang mahasiswa kedokteran di UGM yang tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan kuliahnya. Akan tetapi dia itu belajar sehingga menjadi seorang yang cerdas, bisa dikatakan seperti itu. Nah, sekarang beliau mempunyai sus and care, mempunyai brand sepatu lokal yang banyak sekali. Itulah pentingnya remaja saat ini untuk melihat peluang-peluang di zaman sekarang. Gitu Mbak. Oke, bagus sekali ya. Ternyata kita itu sebagai remaja harus bisa melihat peluang yang lebih luas seperti itu ya Mbak ya. Oke. Nah, jadi ngomong-ngomong tadi kita bicara soal genre ya. Nah, di BKK Baik itu nggak hanya ada program KB ya teman-teman, tapi juga ada genre. Buat yang nonton nih, kalau yang belum tahu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin menunda kehamilan ikut KB, tapi kalau remaja jangan lupa ikut genre, oke? Ya. Nah, selanjutnya ngomong-ngomong soal genre dan milenial ya. Zaman saya dulu belum ada Pak kayaknya ya genre. Iya. Zaman saya remaja belum ada genre, jadi saya nggak bisa ikut genre. Nah, ngomong-ngomong soal genre dan milenial nih,
kira-kira tadi kan Pak April sudah menjelaskan soal di era milenial sekarang itu remaja atau ada beberapa public figure yang memang dia bisa fight ya, melawan keterbatasan, kemudian dia bisa menjadi sukses. Nah, bagaimana sih kira-kira tipsnya untuk menjadi seorang remaja di era milenial yang bisa fight dengan keadaan, fight dengan keterbatasan? Saya coba ke Pak Wahyu menjawabnya, silahkan. Teman-teman semua, tadi disampaikan oleh Mbak Anis ya, bagaimana kita menghadapi sesuatu dalam satu keterbatasan. Yang pertama saya akan sampaikan bahwa mungkin tadi di depan kan sudah disampaikan ya bahwa janganlah suatu keterbatasan itu dijadikan sebagai suatu alasan bagi kita untuk terhambat ya, dalam melaksanakan suatu, tapi jadikan keterbatasan ini sebagai suatu tantangan untuk bisa lebih maju lagi. Yang pertama yang akan saya sampaikan bahwa seseorang, apalagi sekarang kan eranya kan era milenial, jadi segala satunya kita harus berpikir secara praktis bagaimana kita bisa maju. Ada beberapa hal yang menurut BKKBN ya, bisa disebut sebagai seorang milenial jempolan. Gambarnya seperti apa sih milenial jempolan itu? Nah, ini bisa saya bacakan ya. Yang pertama, bahwa seorang milenial jempolan itu harus bergaya sesuai dengan passion dengan memanfaatkan segala platform yang ada. Tadi ditanyakan oleh Mas Elan bagaimana nih kalau kita terbentur masalah ekonomi nih. Mas Elan kan punya kemampuan IT yang bagus ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai apa? Modal untuk pengembangan panjenengan ya. Dengan memanfaatkan modal yang ada itu, panjenengan insya Allah bisa berhasil dengan modal yang ada itu. Kembangkan modal yang sudah ada itu untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, seorang milenial jempolan itu harus lebih open minded. Artinya apa? Bahwa seorang milenial jempolan itu harus pikirannya terbuka, wawasannya lebih luas, tidak alergi untuk menerima kritik, berani menyampaikan sesuatu. Nah, itu ciri-ciri seorang milenial jempolan. Jadi dia tidak terkungkung pada suatu tempat yang dia menutup diri, tidak seperti itu. Dia harus open minded, pikirannya harus terbuka, bisa menerima kritikan, bisa menyampaikan suatu hal yang memang benar-benar bagus. Nah, itulah gambaran seorang milenial jempolan. Terus yang ketiga adalah cinta produk dalam negeri. Seorang milenial jempolan harus cinta produk dalam negeri. Produk dalam negeri saya kira tidak kalah dengan produk-produk yang berasal dari luar negeri. Mungkin mereka hanya menang branded saja, tapi kalau mutu saya kira tetap kita bisa bersaing. Sebagai contohnya mungkin teman-teman di Kabupaten Tegal itu ada produk, maaf ya ini ada sedikit promo tapi ini bagus ya. Ada produk sepatu bermerek asli. Itu ternyata merek sepatu itu memang benar-benar asli dan memang awet. Mungkin sepatu itu kalau dipakai 10 tahun kayaknya nggak akan rusak. Nah, itu kan bisa bersaing ya dengan sepatu-sepatu yang mungkin bermerek dari luar negeri. Harus cinta produk dalam negeri. Lalu yang berikutnya, memiliki wawasan yang luas dan lebih inovatif. Anak-anak atau remaja milenial sekarang kan sangat-sangat inovatif, bisa berkreasi bagaimana suatu itu bisa menghasilkan. Mereka membuat konten YouTube yang mungkin bisa dilihat orang banyak, tahu-tahu followernya dia banyak, yang sehingga dia akan mendapatkan dari apa yang dia buat. Lalu yang berikutnya, milenial ternyata juga hobi jadi volunteer di berbagai bidang. Volunteer itu kalau boleh saya katakan sebagai seorang sukarelawan. Kan banyaknya di berbagai kegiatan sosial itu banyak sekali volunteer-volunteernya itu adalah teman-teman remaja. Bahwa yang namanya volunteer itu bukan seseorang yang tidak berharga. Menjadi seorang volunteer itulah seorang yang sangat bernilai. Dia sangat bernilai sekali bahwa dia bisa meluangkan segala sesuatunya, mengorbankan waktunya, biayanya hanya menjadi seorang volunteer, tapi itu tadi untuk kemanusiaan.
Lalu yang berikutnya, merintis komunitas hingga sampai startup. Ya. Teman-teman mungkin pernah melihat ya perkembangan sekarang ini di era milenial, ada Gojek, ada Tokopedia, ada Bukalapak. Itu adalah perkembangan dari teknologi sekarang ini. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berubah, dan kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadikan perubahan yang luar biasa ini sebagai salah satu cara teman-teman untuk mengembangkan diri, dan insya Allah nanti hasilnya akan baik. Itu Mbak Anis dari BKKBN menyampaikan yang namanya milenial jempolan. Saya kira teman-teman semua bisa berupaya untuk bisa menjadi seorang milenial jempolan. Oke, tepuk tangan dulu. Sangat seru sekali ya pembahasan kali ini. Nah, selanjutnya nih saya juga mau membacakan pertanyaan dari Mbak Riza Asmi. Masa remaja identik dengan masa pencarian jati diri, yang mana biasanya mereka punya sosok idola yang dijadikan panutan. Masalahnya, biasanya sosok idola ini bukanlah sosok yang baik. Gimana cara mengatasinya? Siapa yang bersedia menjawab, Pak? Oke, Aprilia, silakan Mbak. Oke, jadi seperti ini, saya mempunyai teman yang menyukai idolanya, tapi menurut saya idolanya itu tidak cukup baik untuk dikagumi. Oke. Nah, tapi dia itu bercerita pada saya, dan saya memberikan arahan bahwa kamu itu melihat dia menjadi panutan itu dari sisi mananya. Menurut saya dia tidak cukup baik bagi saya untuk kamu kagumi seperti itu kan. Tapi kamu melihatnya dari sisi mana? Ternyata teman saya itu melihat bagaimana dia dulu berjuang dengan keluarganya. Sebegitu lengkapnya dia sudah membaca biografinya dan mengambil bagaimana dia itu fight sama keluarganya itu. Jadi dia itu dulu sebagai broken home, setelah itu keluar kota untuk mencari biasa untuk mencari uang, mungkin seperti itu. Nah, kalau di kota itu kan biasanya apalagi anak laki-laki ditato lah dan sebagainya itu. Nah, setelah itu dia itu sekarang ternyata malah mengajari ilmu agama atau belajar ilmu agama, dan sekarang malah mengajari ilmu agama. Kenapa? Teman saya itu suka dengan dia. Nah, ternyata seperti itu, Mbak Anis. Oke, jadi kalau menurut Mbak April, saat kita menyukai seseorang dan menjadikannya sebagai idola, itu kita harus melihat jangan dari sisi aja, jangan sisi jeleknya aja ya, Mbak ya. Mungkin cari tahu dulu sisi baiknya apa, baru boleh kita kagumi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong sosok idola nih, kira-kira dari Bapak dan Mas Syamsul ini ada nggak sosok idola yang patut mungkin bisa di remaja menjadikan idolanya kayak gitu? Mungkin ada, Pak? Ada Mas? ya, terima kasih. Kalau boleh saya sedikit bercerita, ketika seorang remaja kan tadi disampaikan proses pencarian jati diri. Baik. Proses pencarian jati diri, kalau orang Tegal bilang kan jati diri itu nyongke siapa, nyong cocoknya kerjanya apa, sekolahnya ning pan ganti apa, itu kalau secara sederhana seperti itu. Kalau orang Tegal bilang jati diri itu seperti itu. Kemudian dalam rangka pencarian jati dirinya, kemudian bertemu dengan sosok idola ya. Kalau saya secara pribadi tentunya Rasulullah SAW ya, sudah sosok yang komplit ya, baik dari segi akhlak maupun hal-hal lainnya, itu patut sekali dijadikan contoh. Kemudian banyak sekali pemimpin kita yang patut untuk jadikan idola, termasuk bagaimana kalau kita mengidolakan seorang artis, sah-sah saja Mbak. Contohnya misalnya panjenengan Mbak Anis mengidolakan siapa contohnya Mbak? Panjenengan? Saya Blackpink, Mbak. Oke, Anda silakan. Fashionnya silakan ditiru. Nah, tapi seperti Mbak Abdul tadi, kira-kira saya cocok nggak diri itu? Nah, ambil posisi positifnya Blackpink. Oh, ternyata Blackpink itu jiwa sosialnya tinggi,
karakter suaranya bagus, itu yang ditiru, semangat belajarnya tinggi. Betul tadi sampai April, kita jangan sampai salah memilih idola, karena kecenderungan orang kalau sudah mengidolakan seorang itu membabi buta, semuanya ditiru, baik yang jelek maupun yang baik. Seperti itu. Oke. Kalau Pak Wahid gimana Pak? Boleh, Mbak Anies. Kalau idola saya itu dari dulu itu ayah saya ya. Oh, keren ya. Iya, iya. Jadi saya melihatnya begini, kita kembali bahwa seorang itu kalau sudah menjadi sebagai seorang kepala keluarga itu segala sesuatunya harus untuk keluarganya. Saya dari kecil sampai besar itu tahu persis bagaimana perjuangan seorang kepala keluarga ya, untuk bagaimana menghidupi keluarganya, bagaimana supaya keluarganya itu bisa tetap rukun dan sebagainya. Itu suatu hal yang sangat bagus sekali. Karena seperti sekarang kan BKKBN kan juga orientasinya kan keluarga. Jadi kita harus berangkat dari keluarga sebagai suatu komunitas kecil di lingkungan sosial tatanan masyarakat ini, supaya keluarga ini benar-benar terbentuk sebagai suatu keluarga yang benar-benar berkualitas. Memang pada saat zaman dulu saya termasuk keluarga besar nih, karena almarhum bapak ibu itu kan putranya kan 7 orang ya. 7 orang ya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa sukses berjalan dengan baik. Itu adalah berkat dari perjuangan seorang kepala keluarga. Nah, harapannya teman-teman semua di remaja-remaja di seluruh wilayah dimanapun berada, harapannya panjenengan semua nantinya pada suatu saat kalau sudah berkeluarga, harapannya jadikan keluarga itu sebagai suatu hal yang menjadi tujuan panjenengan. Ya. Segala sesuatunya harus namanya pada keluarga. Kita bekerja untuk keluarga, kita untuk berkorban untuk keluarga. Insya Allah kita kalau sudah seperti itu bisa mewujudkan yang namanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu Mbak. Oke, terima kasih Bapak, Mas, dan Mbak April atas jawabannya. Nah, karena kita tadi udah banyak sekali bincang-bincang soal masa depan, soal keberhasilan, soal kegagalan. Nah, sekarang tadi kan di belakang kita membahas remaja tidak takut berencana nih ya Pak, Mas, dan Mbak. Nah, kira-kira untuk berencana itu sendiri, karena tadi sudah membahas sukses, lalu menurut Mbak April nih ya, sukses dulu atau berkeluarga dulu Mbak? Baik, untuk menurut saya nih sukses dulu Mbak Anies. Karena setiap orang itu mempunyai target suksesnya masing-masing. Sukses itu tidak bisa dinilai seberapa banyak dia mendapatkan uang. Akan tetapi menurut saya sukses itu seberapa saya mandiri, seberapa saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya butuhkan dan tidak meminta pada orang tua. Itu sih. Oke, jadi kalau menurut Mbak April yang namanya sukses itu mandiri ya Mbak ya. Dan Mbak April memilih untuk sukses dulu dibanding berkeluarga. Nah, kalau menurut Mas Syamsul nih, definisi sukses itu bagaimana? Ya, terima kasih. Melanjutkan dulu apa yang disampaikan Pak April ya, ketika ini saya sampaikan juga nih, beliau masih single nih. Ya, promosi ya, barangkali ada yang mau. Ketika dihadapkan sebuah pernyataan realita, nikah dulu atau sukses dulu. Nah, kalau Mbak April kan berpedoman saya harus sukses dulu untuk menjalani keluarga. Betul apa yang disampaikan oleh Mbak April. Jadi untuk menjalin sebuah ikatan dalam rumah tangga, di mana dua hati harus disatukan, dua keluarga harus disatukan, dua macam perbedaan harus disatukan, tentunya harus butuh kesiapan, ya. Kesiapan fisik, mental, kemudian tentunya agama, kemudian dan lain-lain seperti tadi kemapanan ekonomi. Kesemuanya itu memang susah untuk dijangkau bersama-sama Mbak. Contohnya saya mental siap, usia matang, kemudian background atau bekal agama pun siap, tapi saya untuk pekerjaan kayaknya belum cukup untuk menghidupi keluarga. Tapi kalau sudah seperti itu tetap segeralah menikah ya. Karena ketika dalam suatu pernikahan itu akan muncul keberkahan berupa rezeki. Dengan catatan tadi harus terus berusaha semangat untuk membahagiakan keluarganya seperti itu Mbak. Jadi tentunya sekali lagi kembali lagi ke masalah tadi, perencanaan itu sebuah hal yang penting Mbak untuk melangkah ke depan. Kita tahu ya, kadang-kadang yang sudah direncanakan saja bisa ambiar ya, apalagi yang tidak direncanakan sama sekali.
Jadi dan saya hanya sedikit menambahi, tentunya dalam setiap perencanaan dan proses melibatkan Tuhan dalam aktivitas kita. Insya Allah semua proses atau semua perencanaan yang kita laksanakan akan berjalan dengan baik. Kalau toh gagal, kita segera akan bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau Pak Wahyu sendiri nih, tadi kan Mbak Afril berpendapat sukses dulu baru berkeluarga. Kemudian dari Pak Syamsul menambahkan bahwa kalau mau berkeluarga harus siap mental, fisik dan lain-lain. Nah, kalau menurut Pak Wahyu nih, bagaimana Pak? Kalau saya lebih ke ini ya, karena saya seorang ASN yang diberi tugas untuk mengampu program pembinaan kesehatan reproduksi remaja. Jadi saya jawabnya orientasinya program ya. Oke. Jadi gini, BKPN kan sudah mengembangkan program generasi berencana ya. Bagaimana seorang remaja itu pada saatnya nanti kalau sudah tiba saatnya untuk berkeluarga, ya itu harus merencanakan melalui prosedur-prosedur yang memang sudah ditetapkan. Sebagai contohnya, seorang remaja putri kalau ingin menikah, dia benar-benar harus siap dalam arti kesehatan reproduksinya, alat reproduksinya harus benar-benar siap ya. Kapan itu? Nah, setelah berumur 21 tahun. Insya Allah pada saat berumur 21 tahun organ-organ reproduksinya sudah siap untuk hamil ya. Insya Allah remaja putri itu yang menjadi patokan. Lalu untuk remaja putra, bagaimana sih supaya dia bisa memulai untuk berkeluarga? Nah, tentunya sebagai seorang remaja putra, dia kan nantinya akan menjadi seorang kepala keluarga. Ya. Dia nanti harus bertanggung jawab apabila pada keluarganya, apabila suatu saat dia sudah berkeluarga. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Mas Samsul bahwa seorang remaja itu dalam memilih pasangan, itu harus melibatkan beberapa faktor, antara masalah agamanya, masalah kalau di Jawa itu hidup bebet dan tak lupa kesiapan ekonomi. Itulah yang penting kenapa seorang remaja itu di BKKBN itu, seorang remaja putra itu kalau pengen menikah di umur 25 tahun ke atas lah ya, dengan harapan apa? Bisa dia sudah lulus menyelesaikan pendidikannya, dia bisa bekerja, lalu berkarier, lalu mulai mempersiapkan bagaimana dia berkeluarga, hingga nantinya dia akan benar-benar terjun dalam masyarakat itu bisa bermanfaat. Nah, itulah bagusnya program generasi berencana. Kalau tadi saya menengahi dua dari Mbak Alfred tadi yang harus dulu baru nikah, kalau Pak Samsul tadi mungkin pada saatnya memang harus menikah ya harus menikah ya. Tapi mungkin itu bisa dijadikan sebagai acuan bahwa segala sesuatu itu harus direncanakan dan harus punya target. Target itu kan sebagai ukuran bahwa seseorang itu bisa berhasil atau tidak. Sebagai contohnya gini, di program kesehatan reproduksi remaja ini kan saya punya target bahwa di akhir tahun 2020 persentase remaja yang melahirkan di usia di bawah 20 tahun itu harus 15%. Itu kan satu targetnya. Target itu harus dipenuhi dengan cara saya melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi angkuan saya, seperti kegiatan lomba duta genre, lalu pembinaan ke remaja-remaja di sekolah dan sebagainya. Inilah suatu upaya untuk mencapai target yang sudah ditetapkan tadi. Nah, kalau target yang sudah ditetapkan tadi itu bisa tercapai, nah itu sebagai ukuran bahwa apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini bisa berhasil. Nah, mungkin itu bisa diterapkan pada remaja. Di dalam merencanakan itu harapannya juga ada target ini supaya bisa diketahui apa yang saya rencanakan itu bisa berhasil. Begitu Mbak Anis jawaban saya. Oke, tepuk tangan dulu. Masih semangat ya teman-teman yang nonton ya. Yang di sini juga masih semangat ya. Oke. Nah, ini ada ngomong-ngomong soal program tadi ya Pak ya. Ini ada pertanyaan kebetulan dari Talita Zakiah. Bocoran dong, ada rencana kegiatan terdekat apa Forum Genre Kabupaten Tegal? Mungkin
Ada? Mungkin yang tahu. Apa itu? Untuk rencana sekarang ini kami sedang menyusun untuk produk yang akan kami keluarkan atau produk yang akan Forum Genre keluarkan untuk menjadikan itu sebagai life skill. Kemudian yang kedua yaitu kita akan berkunjung ke Peak Air yang ada di Kabupaten Tegal guna untuk yang pertama mensosialisasikan tentang program genre. Yang kedua yaitu mensosialisasikan tentang akan diadakannya lomba duta genre, akan tetapi untuk tahun ini kan ditiadakan, jadi mempersiapkan untuk yang tahun depan gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak April. Ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, tapi karena waktunya terbatas ya, jadi nanti tolong Mas Syamsul dan Pak Wahyu bisa jawab singkat saja. Ini ada pertanyaan dari Titi Landro. Tips biar sukses gimana ya? Mungkin ke Pak Wahyu. Mungkin saya mengulang lagi ya tips untuk sukses Ya, ini. singkat aja ngulas Pak. Bahwa seorang itu kalau pengen sukses itu kan yang pertama segala sesuatu harus direncanakan ya. Nah, direncanakan. Direncanakan. Yang kedua harus punya target ya. Yang ketiga jangan mudah menyerah. Ya, jangan mudah menyerah. Harus selalu optimis. Itu kan salah satu ciri-ciri dari seorang pemenangan seperti itu nih. Harus punya target, harus optimis, dan yang lebih penting lagi harus punya integritas. Apa sih integritas itu? Integritas itu berarti apa yang dalam pikirannya dan apa yang dilakukannya keseharian itu sesuai. Nah itu yang namanya integritas. Saya kira itu bagus untuk pengembangan atau tips supaya teman-teman bisa sukses. Kemudian Mbak Nis. Ya, terima kasih. Jadi begitu ya Mbak Titi. Nah, Nah, ini ada dua lagi sebenarnya, tapi dari salah satu pertanyaan bertanya tolak ukur sukses itu apa? Kebetulan mungkin jawabannya hampir sama dengan tadi ya Pak ya. Kalau mau diukur berarti ya tadi seperti itu, kalau sudah direncanakan, ada targetnya, kemudian terlihat integritasnya, apa yang dilakukan dan apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang dilakukan sudah sesuai harapan. Nah berarti mungkin itu bisa jadi tolak ukur sukses sendiri. Nah sekarang ada pertanyaan dari Songkuya, apakah sukses menjamin pernikahan itu langgeng? Nah silahkan Mas Syamsul mungkin. Ini kalau masalah pernikahan nih mesti Iya. ya. Melanggengkan sebuah pernikahan memang butuh pemikiran yang sama. Jadi kalau diawali dengan niatan yang baik, jadi ketika dua orang manusia sepakat untuk menjalin sebuah ikatan dalam sebuah pernikahan, itu satu, kita harus berpikir ya, yang laki-laki maupun perempuan harus berpikir bahwa nobody is perfect ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Kita harus saling memahami kekurangan pasangan masing-masing. Kalau sudah saling memahami, insya Allah kekurangan pasangan-pasangan kita bisa jadikan sebuah pemahaman. Oh ternyata pasangan seperti ini beda dengan ketika waktu pacaran kan yang manis-manis gitu. Ketika nikah baru 3 bulan oh baru kelihatan oh ternyata tidurnya orok misalnya atau mungkin yang lain-lain. Nah, jadikan kekurangan pasangan-pasangan kita sebagai hal yang lumrah yang ada dalam diri setiap manusia. Kemudian saling menasehati dalam kebaikan, ini juga penting ketika pasangan-pasangan kita menyimpang dari norma agama maupun norma sosial. Tentunya sebagai pasangan yang baik harus bisa mengingatkan ya, jangan dibiarkan pasangan mereka terlena dalam kepalsuan atau terlena dalam ketidakbaikannya. Saling berbagi tentunya ya. Kemudian ketika seorang suami punya rezeki ya tentunya harus betul-betul itu menjadi rezeki yang Ya, oke. Jadi tidak terasa live Instagram kali ini bersama DPC IWKB Kabupaten Tegal sudah 1 jam ya. Oke, karena waktunya sudah 1 jam dan sudah habis, jadi saya langsung saja bacakan kesimpulannya ya. Jadi temanya adalah remaja tidak takut berencana, pemenang versus pecundang. Nah, perencanaan itu sendiri yaitu bagaimana proses remaja memulai perencanaan dari awal dengan menentukan tahap-tahap apa saja yang akan dia lakukan hingga dia siap untuk berkeluarga. Kemudian bagaimana caranya saat kita menghadapi kegagalan dalam proses
menuju berkeluarga itu sendiri. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu, ada tips karena sekarang di era milenial, jadi bagaimana milenial bisa menghadapi keterbatasan, yaitu dengan menjadi milenial yang jempolan, yaitu bisa berkarya di bidang platform, kemudian menggunakan IT sebagai modal, kemudian mengembangkan keterbatasan modal, berani menemukan sesuatu, tidak menolak kritik ya, jadi jangan takut kalau dikritik. Kemudian cintai produk dalam negeri, jangan ikut-ikutan artis-artis ya yang pakai produk-produk luar. Kemudian memiliki wawasan yang luas, inovatif, dan bisa menjadi volunteer karena di dalamnya kita bisa menemukan wadah-wadah yang bisa menyalurkan hobi kita, bakat kita, atau bahkan cita-cita kita. Oke, jadi kenapa perencanaan remaja orientasinya kepada berkeluarga? Karena pada akhirnya seseorang atau pasangan akan menjadi seseorang bertemu dengan orang lain akan menjadi sebuah keluarga. Sehingga kenapa harus direncanakan? Supaya nantinya kehidupan selanjutnya akan lebih baik. Nah, untuk merencanakan sesuatu tentunya harus ada yang namanya target. Selain itu juga dalam menjalankan kehidupan juga harus jangan mudah menyerah, optimis, dan penuh dengan integritas, yaitu bagaimana apa yang ada di dalam pikiran kita juga harus dilakukan. Untuk kriteria sukses sendiri itu berbeda-beda ya setiap orang. Bisa diukur dari tadi integritas tadi. Kalau memang apa yang kita pikirkan atau apa yang kita inginkan sudah dilakukan atau sudah terpenuhi, berarti ya sudah memang kita sukses meraih itu semua. Jadi buat teman-teman, karena kita semua tadi udah membahas banyak hal soal berencana, jangan takut lagi ya untuk berencana, karena kalau kita takut terus kapan majunya gitu kan. Nah, saatnya yang muda yang berencana, karena berencana itu keren. Sampai jumpa lagi. Oke, jadi nanti 3 pemenang yang bertanya dengan pertanyaan terbaik akan diumumkan lewat story Instagram IPKB Jawa Tengah. Jadi ditunggu ya nanti. Oke teman-teman, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa follow Instagram DPC IPKB Kabupaten Tegal. Dan jangan lupa ikuti terus informasi-informasi yang ada di Instagram IPKB Jawa Tengah dan DPC IPKB Kabupaten Tegal. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap semangat, tetap sehat dalam menjalani aktivitas di tengah pandemi. Jangan takut, jangan resah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.